cinta terhadap dunia sebuah kegelapan, penerangnya adalah takwa. Jadi harus kita imbangi dengan ketakwaan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan ini untuk beribadah, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan Islam. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kajian pada malam hari ini kitab Nashaikhul Ibad ini udah umum, udah lazim dan banyak dikaji oleh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus di pondok-pondok pesantren atau taklim-taklim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Maka dengan peristiwa seperti itu harus menjadikan pelajaran bagi kita. Apa yang harus kita bawa ketika di alam kubur, gitu kan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal apa yang harus kita bawa? Karena apa? Kebanyakan emang ketika ada orang meninggal udah bersendaguru, selesai. Bukan menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita yang masih hidup. Padahal kita akan menyusul itu. Gitu. Betul nggak Pak? Kita akan menyusul. Nggak tahu kapan, hanya waktu yang membedakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun." Sebelumnya ayat menerangkan walikuli ummatin ajal. Walikuli ummatin ajal, setiap umat itu akan menemukan juga ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa, kalau udah ajal datang ya nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam bercakap-cakap dengan malaikat Israel. Ya malaikat, ketika ajalku mau datang, malaikat Israel datang. Ya malaikat Israel, kan udah saya bilang, kalau misalkan ajalku udah mau datang, udah waktunya, kabari aku. Kata malaikat Israel, aku sudah mengabari engkau, Nabi Allah. Aku udah menyampaikan kepadamu ada 3 perkara. Apa itu? Saya nggak merasa diberikan informasi oleh engkau ya Israel. Salah satunya yaitu tuh ubanmu udah mulai putih, banyak putih-putihnya. Yang kedua, tenaga sudah nggak seperti awal lagi atau dulu lagi. Udah lemah, nggak bisa apa-apa, ya kan? Itu tanda-tandanya. Udah diberikan kabar itu kan, udah mulai lemah. Yang ketiga, udah bungkuk. Wah, udah mulai bungkuk nih, kalau udah tua kan bungkuk ya. Udah bungkuk gini, nah udah mulai itu. Itu informasi yang diberikan oleh malaikat Israel gitu. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu pelajaran bagi kita semuanya agar senantiasa menyiapkan diri, bekal-bekal kita di alam kubur. Karena apa? Ya selama-lamanya kita gak akan kembali lagi. Hanya penyesalan apabila kita selama hidup menyia-nyiakan waktu untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ini dalam Nashaikhul Ibad makalah keempat, babul khamis wa fi sab'a wa ishruna mu'idatun. Jadi bab yang kelima, makalah yang keempat, al maqalatur rabi'atu an Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu muga ridhoi sapa Allah Gusti wa anhu saking Abu Bakar As-Siddiq.
Al-dzulumatu khamsun, kegelapan itu ada 5. Minal asya, jadi perkara macam-macam. Kegelapan itu ada 5 perkara. Wasuruju, lampu, ya, lampu, wasuruju lampu. Kalau jamaknya, ini jamaknya wasuruju lampu-lampu kan gitu. Kalau mufradnya sarajun. Kegelapan itu ada 5 perkara, dan penerangnya pun juga ada 5 perkara. Yang pertama, hubbud dunya dzulmatun, cinta terhadap keduniawian. Ya, itu adalah sebuah kegelapan. Hubbud dunya dzulmatun, cinta terhadap duniawi. Artinya apa? Bahwa kita hidup dunia ini emang nggak bisa lepas daripada kebutuhan dan kepentingan yang bersifatnya duniawi, harta, ya kan. Namun ketika kita, umur kita, usia kita, kehidupan kita selama kita hidup dunia ini, yang kita rasakan hanya seneng masalah dunia, seneng dunia doang. Harta seneng tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan ukhrawi, seneng dunia. Wanita hanya nafsu ke belaka yang kita cari seperti itu. Tahta harta wanita. Terus kemudian cinta terhadap dunia, ya karir terus, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepastian ajal, ya kan, tidak mengenal usia. Nah ini sehingga apa? Lupa kepada kematian, lupa kepada Allah, hanya mengejar keduniawian aja, kekayaan saja, kekayaan terus yang dikejar-kejarkan itu. Padahal pada hakikatnya bahwa kita hidup itu, kebutuhan kita itu sebetulnya sederhana. Kebutuhan hidup kita hanya sederhana. Cukup sebetulnya, hanya yang keinginan aja itu yang bikin kita nggak cukup, pengen ini dan seterusnya, berangan-angan terus kan gitu. Nah ini yang namanya hubbud dunya. Hadirin rahimakumullah, bahkan juga hubbud dunya tidak memandang bahwa itu halal atau haramnya. Nah ini diterjang wae keserakahan. Nah ini yang namanya hubbud dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia sumber segala kesalahan. Sumber segala kesalahan. Ra'su kulli khati'atin. Rawahu Baihaqi. Tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau emang seperti itu terus yang kita cari, yang kita kejar, maka itu sebuah kesalahan. Itulah kegelapan. Kita rasakanlah dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Rawahu Baihaqi an Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, wa kama anna hubuha ra'su kulli khati'atin fa bughduha ra'su kulli hasanatin. Ya. Juga dikatakan menurut Imam Al-Ghazali bahwa setiap segala sesuatu, cinta terhadap dunia itu juga sumber daripada kesalahan. Wasarajulaha at-taqwa, untuk sebagai penerangnya, wasaraju penerang laha at-taqwa, yaitu adalah takwa. Penerangnya adalah takwa. Jadi cinta terhadap dunia sebuah kegelapan, penerangnya adalah takwa. Jadi harus kita imbangi dengan ketakwaan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan ini untuk beribadah, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini yang paling penting. Yang kedua, wadzanbu zulmatun, dan dosa itu adalah kegelapan. Dosa sama, dosa pun kegelapan, sebuah kegelapan.
Wasarajulahu taubah, penerangnya adalah taubat. Ketika kita mengerjakan perbuatan dosa, segera kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat untuk tidak mengulangi lagi. Lampunya atau penerangnya adalah taubat. Dosa itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Jadi kalau kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi, nah ini dosa itu ya diampuni insya Allah. Jadi udah gak punya dosa. Nah, yang namanya manusia itu ya tidak lepas daripada salah dan dosa, jelas itu lagi. Hanya aja kita harus berhati-hati berusaha untuk tidak mengerjakan perbuatan dosa. Nah, gitu yang paling penting. Ya, untuk tidak mengerjakan perbuatan dosa. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.